Bab 71. Membuat masalah di rumahnya. Orang-orang di luar pintu tampaknya memiliki dendam terhadapnya. Mereka membanting pintu hingga dia bisa mendengar suara kusen pintu bergetar di kamar tidur. Seolah sebentar lagi, orang-orang di luar pintu akan mendobrak masuk. Kejia mengangkat selimut dengan ekspresi muram. Kemudian dia dengan santai merapikan rambut dan mengenakan sepatunya hendak berjalan ke arah pintu melihat siapa orang di balik pintu yang begitu songong. Tetapi sebelum pergi, dia pergi ke dapur terlebih dahulu, mengambil pisau dapur yang tajam, dan kemudian pergi ke pintu masuk. Tepat ketika dia berjalan ke pintu masuk, dia mendengar suara-suara datang dari luar pintu. "Bu, apa yang kamu lakukan? Hentikan!" Michael meraih lengan Belina yang hendak menggedor-gedor pintu dan menghentikannya. Belina menatapnya dengan marah. "Kenapa kamu menghalangiku? Lepaskan, aku harus memberi pelajaran pada wanita itu hari ini." "Ini kakak ipar." "Enggak, ini tentang Kejia dan Katsuni, kenapa kamu ikut campur?" kata Michael dengan wajah berkerut. Belina mendengus, "Kenapa aku enggak boleh ikut campur? Kakakmu Suni adalah calon menantuku. Menantu perempuanku telah diganggu. Bukankah sebagai ibu mertua aku harus membantunya?" Setelah mengatakan itu, Belina menepis tangan Michael dan terus menggedor pintu. Sambil menggedor, dia berteriak, "Kejia, beraninya kamu menggertak Suni kami. Kenapa sekarang nggak punya nyali buat keluar? Temui aku, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam, cepat." Sebelum ucapannya selesai, pintu di depan Belina dibuka. Tangan Belina yang menggedor pintu mengayun ke udara, sehingga seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan dan maju ke depan. Kejia melihat tubuh besar Belina yang hendak jatuh ke arahnya. Kilatan jijik melintas di matanya. Dia segera melepaskan pegangan pintu dan mundur beberapa langkah. Bruk, tubuh Belina yang agak gemuk jatuh ke tanah. Tubuhnya berbaring telungkup di depan Kejia. Mulutnya meringis kesakitan. Michael yang sedang menonton adegan itu tercengang. Di sisi lain, Kejia menatap Belina yang berada di bawah tanah dan melengkungkan sudut bibirnya. "Wah, aku tersanjung banget setelah membuka pintu. Kamu kasih aku tontonan yang begitu bagus." "Nyonya Belina terlalu sopan. Ayo bangun." Setelah Kejia mengatakan itu, dia berpura-pura mengulurkan tangannya untuk membantu Belina. "Pergi, aku enggak butuh bantuanmu." Mata Belina memerah karena amarah. Dia menyingkirkan tangan Kejia dengan kasar. Belina tidak menyangka jika dia akan dipermalukan depan wanita kecil itu. Kejia tidak marah. Dia menegakkan tubuhnya dan tersenyum. "Ya sudah, kalau kamu bisa bangun sendiri." Belina mendengus dingin dan meletakkan tangannya di tanah untuk bangun. Tetapi karena tubuhnya terlalu gemuk, dia tidak bisa berdiri untuk sementara waktu. Kejia tertawa. Belina menatapnya dengan gigi terkatup. "Kamu ngetawain apa?" "Bukan apa-apa." Kejia melambaikan tangannya. "Aku tiba-tiba teringat katak yang kulihat di TV tadi malam." Setelah jatuh dari ketinggian, ia terbalik. Tapi karena terlalu gemuk, dia tidak bisa berbalik. Itu lucu, makanya aku ketawa. "Beraninya kamu menyamakan aku dengan kodok?" Belina menunjuk ke arah Kejia. Seluruh tubuhnya gemetar karena amarah. Kejia melipat tangannya dan berkata dengan polos, "Enggak, aku barusan ngomongin katak, bukan Nyonya Belina. Kenapa kamu merasa sendiri? Mungkinkah Nyonya Belina merasa mirip dengan katak?" Kejia tersenyum dan menatap Belina. Belina sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata. Jika dia mengatakan seperti itu, bukankah dia sendiri yang merasa jika dia seperti katak? Belina mengabaikan Kejia. Dia menoleh keluar dan melihat putranya masih linglung di luar. Dia bahkan tidak melindungi ibunya sendiri. Kemudian Belina berkata dengan penuh amarah, "Dasar bodoh, bantu aku berdiri." Oh, baru saat itulah Michael akhirnya sadar. Dia segera melangkahkan kakinya ke pintu masuk dan membantu ibunya berdiri. "Anak muda emang punya banyak kekuatan," Kejia membual. Michael merasa sedikit sombong di hatinya, jadi tanpa sadar mengangkat dagunya. "HMPH, kamu nggak lihat aku seorang pria dewasa?
Setelah mendengar ucapan Michael, Kejia menatap dari atas ke bawah, terutama di antara kedua kakinya. Setelah beberapa detik, Kejia menggelengkan kepalanya dan berkata lagi, "Aku enggak bisa melihatnya." Kamu brengsek." Setelah Michael memperhatikan kemana arah tatapan Kejia, wajahnya yang tampan langsung memerah. Kemudian tanpa sadar Michael menjepit kakinya dan menunjuk ke arahnya dengan malu-malu dan marah. Belina bahkan lebih marah. Dia mengangkat tangannya ke arah wajah Kejia. "Bocah, aku enggak peduli kalau kamu ngerayu pria lain. Tapi kalau kamu masih berani ngerayu putraku, aku bakal kasih kamu pelajaran yang bagus." "Hei, awas." Michael tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia sangat gugup sehingga dia mengabaikan rasa malunya dan langsung menyuruh Kejia untuk menghindar. Kejia meliriknya dengan heran, terutama kekhawatiran di wajahnya, yang bahkan lebih mengejutkannya. Tapi tidak lama kemudian, dia tertawa. Sepertinya Kejia tidak membantu anak itu dengan sia-sia terakhir kali. Dia bahkan masih peduli dengannya. Kejia tidak menghindar seperti perintah Michael, tapi dia malah mengangkat tangan kirinya dan mengeluarkan pisau dapur dari lengan bajunya dan menekan bagian belakang pisau di sisi kiri wajahnya. Ujung pisau tersebut tentu memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Saat Belina melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia berhenti tepat waktu ketika tangannya sudah berjarak hanya 2 cm dari pisau tersebut, menghindari ujung tangannya yang mungkin akan terpotong. Kamu benar-benar membawa pisau?" Michael membuka mulutnya dengan tak percaya. Belina menatap pisau itu dengan ekspresi ketakutan. Kemudian Kejia meletakkan pisau, mengelus pisau dengan ujung jarinya, lalu berkata sambil tersenyum, "Kalian hampir menghancurkan pintu. Aku pikir ada pencuri. Bukankah normal membawa pisau untuk membela diri?" Michael mendengus 2 kali dan tidak bisa berkata-kata. Kejia berhenti menatapnya dan fokus pada Belina yang masih sedikit takut. "Aku dengar kamu datang ke sini karena aku telah menggertak sunimu ya?" Mendengar itu, Belina segera menghilangkan ketakutannya dan berkata dengan ekspresi muram, "Bukankah kamu menyuruh pria selingkuhanmu menculik Suni sampai dia masuk rumah sakit? Emang kamu punya bukti?" Kejia memotongnya dengan acuh tak acuh. "Benar saja, tebakannya tadi malam benar. Mereka benar-benar curiga jika dia berada di balik penculikan Suni. Suni sendiri yang bilang, masih perlu bukti." Belina mencibir. Kejia menatap langsung padanya dengan tenang. "Tentu, kalau enggak ada bukti, itu sama aja dengan pencemaran nama baik. Aku bisa lapor polisi." "Kalau begitu lapor aja." Belina memutar matanya dengan jijik. Kejia menatapnya selama 2 detik, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. "Kamu beneran mau telepon polisi?" Wajah Belina seketika berubah. Dia pikir Kejia hanya mengancamnya, tidak menduga jika wanita itu akan benar-benar melakukannya. Kejia memandang Belina seperti orang bodoh. "Kamu pikir aku lagi bercanda sama kamu?" Sementara itu, telepon terhubung. Kejia meletakkan ponselnya di telinganya. "Halo, apakah ini kantor polisi? Aku mau panggil polisi. Ada seseorang di sini." Sebelum Kejia menyelesaikan ucapannya, Belina buru-buru mengambil ponselnya dan membantingnya dengan keras. Hingga ponsel itu hancur, Belina tersenyum penuh kemenangan. "Gimana kamu bisa telpon polisi sekarang?" Kejia menatap ponsel di tanah dengan mata yang dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, "Kamu pikir setelah merusak ponselku, aku enggak bisa berbuat apa-apa sama kamu? Kamu lupa di mana ini? Ini Repulse Bay, tempat tinggal kelas atas yang terkenal di kota itu. Keamanannya sangat baik. Ada alarm di mana-mana. Kebetulan Kejia juga punya alarm di rak sepatunya." Detik berikutnya, Kejia mengangkat tangannya dan menekan alarm. Suara alarm tersebut langsung menggema di seluruh koridor. "Apa yang terjadi?" Belina terkejut dan menatap Kejia dengan sengit. "Apa yang kamu lakukan?" Bab 72. Jaminan. "Bentar lagi kamu juga tahu." Kejia mengangkat sudut bibirnya dengan dingin. Tidak lama kemudian, beberapa langkah tergesa-gesa datang dari lift.
Hanya dalam beberapa detik, 4 penjaga keamanan berseragam datang ke hadapan mereka bertiga. Michael melihat situasinya dan menyadari jika semuanya menjadi serius. Setelah memutar matanya, dia diam-diam mundur ke pintu, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Kejia memperhatikan gerakan kecilnya, menebak siapa yang akan pria itu telepon, namun tidak menghentikannya. Dia menunjuk ke arah Belina dan berkata kepada 4 pengawal di depannya, "Orang ini datang dan menggedor pintuku pagi-pagi banget dan bersikap kasar. Ada ancaman besar terhadap keselamatanku. Dia juga merusak ponsel dan propertiku. Aku mau kamu menahannya dan membawanya ke kantor polisi." Belina berteriak dengan marah. "Kejia, brengsek, beraninya kamu. Dia bahkan masih bersikap kasar sekarang. Cepat tahan dia." Kejia menyela ucapannya. "Baik, Nona Wine," keempat penjaga keamanan menjawab. Kemudian mereka melangkah maju untuk membawa Belina dan berjalan menuju lift. "Bu," Michael melihat panggilannya yang masih belum mendapat jawaban. Kemudian dia memandang Belina, yang dibawa oleh penjaga keamanan. Tidak tahu harus berbuat apa Belina dibawa oleh 4 penjaga keamanan. Dia tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menoleh dan menatap Kejia dengan kebencian sambil terus mengeluarkan sumpah serapah. Sulit bagi Kejia untuk membayangkan jika ucapan buruk seperti itu datang dari mulut seorang wanita kaya. Ting, lift tertutup, omelan Belina akhirnya menghilang dan seluruh koridor menjadi sunyi. Michael menutup panggilan yang tidak terjawab dan memandang Kejia dengan marah. "Kenapa kamu ngelakuin ini?" "Apa yang aku lakukan?" Kejia bersandar di kusen pintu dan berkata dengan malas. Michael mengepalkan telepon dengan erat. "Kamu suruh penjaga keamanan membawa ibuku pergi. Itu salah ibumu sendiri, bukan?" Kejia melipat tangannya. "Ibumu menggedor-gedor pintu kayak gitu dan mengancam keselamatanku. Jadi penjaga keamanan membawanya pergi. Tapi bukan itu aja, dia juga banting ponselku dan memakiku." Kejia menunjuk ke telinga Michael. "Kamu juga dengarkan ibumu terus memakiku?" Makiannya bahkan kejam dan kasar banget. "Jadi salah kalau aku suruh orang buat tangkap dia?" "Kalau itu terjadi padamu, kamu pasti bakal ngelakuin hal yang sama." "Aku?" Michael terdiam dan menundukkan kepalanya. Ya, jika dicaci maki seperti itu, Michael juga tidak akan membiarkannya orang itu pergi begitu saja. Dia juga akan memberi hukuman kepada orang tersebut hingga kapok. Melihat ekspresi sedih Michael, Kejia tersenyum dingin. "Jadi Michael, kalau kamu enggak bisa mengurus ibumu sendiri, jangan salahkan orang lain." Michael tersipu. "Enggak." Kejia terlalu malas untuk meladeninya, jadi dia langsung menutup pintu. "Hei!" Michael ingin menghentikannya, tetapi tiba-tiba ponsel di tangannya berdering. Michael menundukkan kepalanya dan melihat jika itu adalah panggilan Alex. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dia menjawab dengan cepat, "Kakak, kenapa kamu baru jawab telepon sekarang? Uangmu habis." Mendengar kecemasan dalam nada bicara Michael, Alex menyalakan loudspeaker dan melemparkan ponselnya ke atas meja. Kemudian dia melihat laporan di komputer dan bertanya dengan ringan. Michael mengerutkan kening dengan sedih. "Jadi kamu pikir aku telepon kamu cuman kalau mau minta uang?" "Emang salah." Michael tersedak, kemudian dia melirik pintu Kejia, mengambil napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, aku akui, aku biasanya telepon kamu buat minta uang, tapi kali ini enggak, ada sesuatu yang penting." "Apa?" "Ibu dibawa ke kantor polisi." "Apa?" Alex menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Kenapa?" Michael tidak berani menyembunyikannya dari Alex, jadi dia menceritakan keseluruhan ceritanya. Kejia memanggil penjaga keamanan untuk membawa ibu pergi. Alis Alex melonjak dan baru tenang setelah menekannya dengan tangan beberapa kali. Dia menekan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin, "Aku tahu, aku akan pergi ke kantor polisi dulu. Apakah dia baik-baik saja?" "Dia?" Michael membeku sejenak. "Siapa yang kamu maksud?" Bibir tipis Alex mengerucut tidak senang. "Kejia." "Oh, dia baik-baik aja. Kenapa kamu tanya itu?" Michael penasaran.
Mata Alex berkedip. Bukan apa-apa, kamu barusan bilang ibu mengganggunya. Kalau dia terluka, maka jaminan ibu akan membutuhkan surat izin darinya. Oh, Michael tidak ragu. Dia menggelengkan kepalanya dan kembali. Jangan khawatir, dia enggak apa-apa, ibu enggak pukul dia. Bagus, tidak tahu kenapa, Alex merasa hatinya lega. Setelah menutup telepon, dia bangkit, melepas mantel wol hitam di rak samping dan berjalan keluar kantor. Karena Belina tidak menyakiti siapapun, Alex dengan mudah membebaskannya dengan jaminan, tetapi membayar denda cukup besar. Keduanya berjalan keluar dari kantor polisi. Michael yang sedang menunggu di luar segera menyapanya mereka. Bu, kakak, akhirnya kalian keluar. Belina berkata dengan ekspresi suram, HMPH, bocah brengsek itu benar-benar berani mengirimku ke tempat ini, membuat namaku jadi buruk. Aku akan mengingatnya, lain kali akan kubalas, bocah brengsek. Wajah Alex menjadi dingin, napas di sekujur tubuhnya menjadi sesak. Jadi begitu dia memanggil Kejia dan dia memanggilnya dengan sangat lancar, jelas dia sering memanggilnya seperti itu. Dia bahkan tidak tahu, sedikit kemarahan muncul di hatinya. Alex memandang Belina dengan sedikit ketidaksenangan. Bu, aku udah bilang sama kamu terakhir kali untuk enggak mengusik Kejia lagi. Apa kamu tuli? Dan kamu, Alex menatap Michael dengan dingin lagi. Kenapa kamu enggak menghentikannya? Michael cemberut dengan sedih. Kakak, aku udah menghentikannya. Tapi enggak bisa. Ibu tahu kalau Suni diculik jadi dia pergi ke Kejia dengan marah. Apa yang bisa saya lakukan? Aku kayak gitu juga karena kasihan sama Suni. Belina berkata dengan marah. Suni pagi ini bilang kalau orang yang culik dia adalah pria yang menyukai Kejia. Mungkin Kejia yang suruh. Mendengar satu persatu ucapan yang keluar dari mulut mereka membuat wajah Alex menjadi lebih suram. Orang itu emang pria yang menyukainya, tapi bukan Kejia yang suruh. Feelingnya berkata jika masalah ini tidak ada hubungannya dengan Kejia. Michael mengangguk juga. Aku juga berpikir gitu. Belina meraih telinganya dengan marah. Michael, kamu itu ada di pihak siapa harusnya? Kenapa kamu malah bela dia? Bahkan Alex melirik Michael dengan sedikit terkejut. Dia tahu persis seperti apa sikap Michael terhadap Kejia. Tanpa diduga, sikap Michael telah banyak berubah sekarang. Bu, sakit, lepas. Michael meringis kesakitan. Bagaimanapun, pada akhirnya Belina merasa kasihan dengan putranya, jadi dia melepaskan tangannya. HMPH, awas aja kalau aku lihat kamu bela Kejia lagi. Jangan lupa, Suni itu saudara iparmu, dengar enggak? Michael menggosok telinganya sambil cemberut, lalu dia bergumam pelan, dengar, oke bu, aku antar kamu pulang. Alex mengerutkan kening dan membuka pintu mobil. Setelah mengantar mereka kembali ke rumah keluarga Carson, Alex pergi lagi. Dalam perjalanan, dia merenung sejenak dan kemudian menelepon Kejia. Ini adalah pertama kalinya Alex menelepon wanita itu sejak mereka bercerai. Panggilan itu dengan cepat dijawab. Suara sopan dan lembut wanita itu datang dari ujung telepon. Siapa? Bab 73. Mencurigainya. Alex mengerutkan kening. Apakah wanita itu menghapus nomornya? Melihat orang di ujung telepon ragu-ragu untuk berbicara, Kejia memiringkan kepalanya dengan curiga, bersiap untuk menutup telepon. Pada saat ini, akhirnya ada gerakan dari ujung telepon. Suara seorang pria yang dalam dan menyenangkan datang, ini aku. Pupil Kejia sedikit menyusut, dia menghentikan pena di tangannya dan mengambil ponselnya dari telinganya. Dia mengerutkan bibir merahnya ketika dia melihat serangkaian angka yang dikenalnya. Ini benar-benar dia, bahkan setelah perceraian, dia telah menghapus semua informasi kontaknya. Tetapi ketika dia melihat deretan angka ini, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Kemudian Kejia mengambil napas dalam-dalam dan menyingkirkan rasa asam di hatinya, lalu bertanya tanpa ekspresi, "Ada apa Tuan Carson?" Mendengar ketidakpedulian dalam nada suara Kejia, wajah Alex seketika tenggelam. Padahal wanita itu begitu lembut dengan orang asing yang tidak dia kenal. Tapi dengannya,
Dia begitu acuh tak acuh. Menekan ketidaksenangan di hatinya, Alex mengerutkan bibirnya dan berkata, "Aku telepon mau minta maaf sama kamu." Kejia membuang penanya dan bersandar, "Minta maaf? Emang Tuan Carson selalu ngelakuin sesuatu yang menyakitiku? Itu, ibuku, aku minta maaf karena dia telah membuatmu kesulitan." Alex menurunkan nada suaranya. Kejia tersenyum sinis. "Oh, ternyata karena itu, Tuan Carson baik banget. Sebelumnya minta maaf untuk tunangannya dan sekarang untuk ibunya sendiri. Mungkin abis ini kamu bakal minta maaf karena saudaramu." Alex berkata dengan dingin, "Aku pastikan itu enggak akan terjadi. Jangan terlalu yakin. Aku aja enggak yakin seberapa besar masalah yang bisa ditimbulkan oleh keluarga Carsonmu, terutama ibumu." Berbicara tentang Belina, Kejia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. "Tuan Carson, bolehkah aku bertanya?" Pertanyaan ini sudah lama tersimpan di hatiku. Alex menekan bluetooth di telinganya dengan curiga. "Apa? Kamu beneran anak kandung ibumu?" Kejia memegangi pipinya. Perilaku Belina seperti wanita rendahan, bahkan jika dia berpakaian seperti seorang bangsawan setiap hari, dia tidak terlihat elegan dan terhormat. Sebaliknya, malah memancarkan aura wanita jahat rendahan. Sangat sulit bagi Kejia untuk membayangkan jika wanita seperti itu dapat melahirkan seorang putra seperti Alex. Mata Alex berkilat. "Kenapa kamu tanya kayak gitu? Cuman penasaran." Kejia mengangkat bahu. Alex memutar setir. "Ya, benarkah anak kandungnya?" Kejia menghela nafas kecewa. Sepertinya itu adalah kasus mutasi genetik. Kejia mengambil penanya lagi dan berkata, "Oke, Tuan Carson, enggak ada yang mau aku tanyakan lagi. Itu aja, tolong jaga ibumu dengan baik di masa depan. Jangan sampai dia datang kepadaku dan melolong lagi." Melolong? Wajah Alex muram. "Kejia, bisakah kamu enggak berbicara begitu tajam?" "Tajam?" Kejia tersenyum. "Tuan Carson, apakah kamu masih berharap aku bisa bersikap baik sama kamu? Apakah kamu lupa gimana caramu memperlakukanku selama 6 tahun? Jadi kenapa aku harus baik sama kamu? Emang kamu siapa?" Setelah mengatakan itu, Kejia langsung mengakhiri panggilan telepon. Alex mendengarkan bunyi bip di headset Bluetooth, tahu bahwa telepon dimatikan. Kemudian dia melepaskan tangannya dari kemudi dan menggosok alisnya. "Kamu lupa gimana caramu memperlakukanku selama 6 tahun?" Kata-kata wanita itu terus melekat di benaknya, membuat hatinya seolah terbebani oleh batu besar. Karena Alex tidak dapat menyangkal jika selama 6 tahun ini, mereka benar-benar tidak memperlakukan wanita itu dengan baik. Sambil merenung, akhirnya dia tiba di rumah sakit. Alex memarkir mobil dan duduk sebentar sebelum keluar. Setelah itu dia berjalan menuju departemen rawat inap. Di bangsal VIP, Suni sedang menonton TV dan Nara sedang duduk di samping ranjang rumah sakitnya sambil mengupas apel. Mendengar ketukan di pintu, Nara mendongak dan tersenyum. "Suni, menurutmu siapa yang datang?" Suni menoleh untuk melihat ke pintu. Ketika melihat Alex masuk dari luar, dia sangat gembira hingga matanya memerah. "Alex." Suni menyingkirkan selimut dan bergegas ke arahnya. Alex yang baru saja berjalan ke ranjang rumah sakit, memeluk dan menyentuh rambut Suni. "Kenapa menangis? Kangen kamu?" Suni membenamkan kepalanya di dada pria itu. Mata Alex melunak. "Kan aku udah ada di sini." Melihat keintiman mereka berdua, Nara menyingkirkan irisan apel dan berdiri dari kursi sambil tersenyum. "Alex, kamu datang tepat waktu. Tolong temani Suni. Aku mau keluar dan tanya dokter tentang Suni." "Sudah waktunya untuk meninggalkan rumah sakit, oke." Alex sedikit mengangguk. Setelah Nara pergi, Alex menyentuh dahi Suni. Demamnya telah mereda, membuatnya merasa lega. "Masih sakit?" Alex menarik tangannya kembali dan bertanya. Suni cemberut dengan sedih. "Ya, kepalaku masih pusing." "Kalau gitu istirahatlah." Alex merapikan bantal dan menyuruh wanita itu untuk berbaring. Suni menggelengkan kepalanya. "Aku enggak mau tidur lagi, tetaplah bersamaku."
Alex tidak keberatan dan duduk di samping ranjang rumah sakit. Suni memeluk lengannya dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Alex, bibiku datang pagi ini. Setelah mendengar jika aku diculik dan itu ada kaitannya sama Nona Winnie, dia bilang akan menghampirinya untuk membalas perbuatannya. Aku tahu, kamu tahu, Suni menatap wajah sempurna pria itu. Bibi enggak ngelakuin apa-apa sama Nona Winnie, kan? Apa yang dia lakukan pada Kejia? Alex menurunkan matanya. Awalnya ibu ingin melakukan sesuatu pada Kejia, tapi pada akhirnya dia dikirim ke kantor polisi oleh Kejia. Bagaimanapun Kejia sama sekali tidak kenapa-napa. Memikirkan hal itu, bibir tipis Alex sedikit membentuk senyuman dan ada kelembutan di matanya yang bahkan tidak dia ketahui. Suni melihatnya dan tahu untuk siapa kelembutan itu. Bel alarm berbunyi di dalam hatinya, kemudian dia mencubit telapak tangannya, lalu bertanya dengan curiga, "Alex, kamu ngetawain apa?" Setiap membicarakan Kejia, senyum Alex benar-benar menunjukkan ekspresi yang begitu lembut. Tidak, Suni harus menyingkirkan Kejia sesegera mungkin. Jika tidak, jika terus seperti ini, Alex akan benar-benar jatuh cinta pada Kejia. Alex mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia dapat melihatnya dengan jelas. Jika saat ini pria itu memiliki tempat spesial untuk Kejia di hatinya. Mata Alex sedikit gelap dan ekspresinya kembali ke sikap dinginnya yang biasa. Dia menoleh sedikit untuk melihat Suni, bukan apa-apa, cuman memikirkan hal yang menarik. Benarkah? Suni meremas sudut mulutnya, hatinya menjadi gelap. Pada saat ini, Nara kembali. Suni, dokter bilang kamu udah boleh keluar dari rumah sakit besok. Bagus, aku enggak mau lebih lama lagi di sini. Aku udah berada di rumah sakit selama 6 tahun, bosen banget, kata Suni dengan gembira. Alex menepuk-nepuk rambutnya dengan penuh kasih sayang. Nara memandangnya dan tiba-tiba bertanya, "Ngomong-ngomong, Alex, apakah pria bertopeng rubah udah ketahuan?" Ketika Suni mendengar kata-kata pria bertopeng rubah, wajahnya yang tersenyum segera berubah ketakutan. Alex memeluknya, menepuk punggungnya dengan ringan dan berkata dengan lembut, "Jangan takut." Nara juga menyesal, "Maaf Suni, ibu enggak sengaja menyebutkannya, kamu." "Aku gak apa-apa Bu." Suni menggelengkan kepalanya sambil menangis, "Inilah yang harus aku terima. Kalau aku enggak menyakiti Nona Winnie terlebih dahulu, Nona Winnie enggak akan suruh orang culik aku, jadi ini semua salahku sendiri." "Apa salahmu?" Nara juga menangis. "Jelas Kejia, wanita itu terlalu kejam. Memang benar jika kamu menyakitinya lebih dulu, tapi kita juga memberi kompensasi padanya atas apa yang dia derita." Tindakannya terlalu berlebihan. Suni menundukkan kepalanya dan terisak pelan, seolah dia tidak mengerti mengapa Kejia melakukan ini. Alex mengerutkan kening. "Bibi, Suni, apa yang terjadi kali ini enggak ada hubungannya sama Kejia. Itu adalah ide pria bertopeng rubah sendiri yang menculikmu. Bukan karena disuruh oleh Kejia." "Alex, kenapa kamu membelanya?" Nara memandangnya dengan tidak percaya. Bab 74. Pasti karena dua hal ini. Alex menggelengkan kepalanya. "Aku gak membelanya. Aku cuma bilang fakta." Tapi, Nara hendak mengatakan sesuatu. Suni menarik lengan bajunya, berpura-pura kuat dan tersenyum. "Bu, sudahlah lupakan saja. Kalau Alex berpikir kalau bukan Nona Winnie yang melakukan ini, itu berarti benar." Mendengar ini, Alex sedikit mengernyit, merasa ada yang tidak beres tapi tidak bisa menjelaskan. Nara terdiam tapi memelototi Alex dengan marah. Setelah sadar Suni sudah menceritakan semua yang dia tahu kalau penculik itu diperintahkan oleh pria bertopeng rubah demi membalas dendam Kejia pada Suni. Tapi Alex masih terus membela Kejia dan membuat Suni sedih. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kamar dan asisten Tama berdiri di depan pintu. "Tuan Carson." "Ada apa?" Asisten Tama melirik Suni. "Kamu minta aku selidiki Jason dan aku sudah dapatkan hasilnya." Alex sedikit menyipitkan matanya. "Tunggu di luar." "Ya." Asisten Tama menjawab dan pergi dari ruangan. Alex menarik lengannya.
Suni, aku keluar dulu. Suni tersenyum dan mengangguk, oke. Alex membantunya untuk berbaring dan menutupinya dengan selimut sebelum pergi. Setelah menutup pintu, Alex menatap asisten Tama. Asisten Tama menyerahkan sebuah dokumen di tangannya. Tuan, ini adalah informasi detail soal Jason. Dia adalah seorang yatim piatu yang tumbuh besar di Alabama. Ketika masih remaja, dia dibiayai oleh Nona Winnie dan ayahnya untuk bersekolah. Setelah dewasa, dia ditemukan oleh pencari bakat dan masuk industri model karena wajah tampannya. Itu berarti dia bukan pria bertopeng rubah. Bukan? Alex mengerutkan kening. Asisten Tama mengangguk, iya. Aku tanya pada Tuan Okano dan dia bilang sudah 2 kali melihat pria bertopeng rubah. Kalau dari penjelasannya, pria itu adalah ahli hacker, jadi tidak ada hubungannya dengan Jason. Selain itu, baru-baru ini dia pemotretan di tempat bersalju dan sudah pasti dia bukan pria bertopeng rubah. Tuan Carson, apa yang harus kita lakukan sekarang? Asisten Tama menatapnya. Pria itu merenung sejenak, mengerucutkan bibir tipisnya dan berkata, cari orang terdekat Kejia, pria bertopeng itu pasti mengenalnya. Oke, asisten Tama mengangguk, Tuan Carson. Terdengar suara wanita yang datang dari belakang. Alex berbalik untuk melihat dan ternyata Erika dan Vale yang berjalan ke arahnya sambil membawa bunga. Tuan Carson, Suni ada. Erika tidak berani menatap pria itu dan menundukkan kepalanya. Kami dengar Suni sakit, jadi kami datang untuk menjenguknya. Dia ada di kamarnya. Alex menunjuk ke pintu kamar. Terima kasih Tuan Carson. Erika menjawab dengan wajah gembira dan menoleh untuk melihat Vale. Nona Krishnan, ayo masuk. Vale mendongak dengan arogan. Erika melangkah maju dan mengetuk pintu. Vale hanya berdiri dan menatap Alex. Terakhir kali ketika berada di klub, dia tidak bisa melihat wajah pria ini dari dekat. Kali ini dia bisa melihatnya dengan jelas dan pria ini sangat berkualitas. Dari wajah saja, suaminya Kristo tidak sebanding dengannya. Saat memikirkan pria yang akan menceraikannya, tatapan Vale berubah muram dan mengalihkan pandangannya. Nona Krishnan, Suni suruh kita masuk. Erika membuka pintu kamar dan melambai pada Vale. Iya, Vale menjawab, sedikit mengangguk pada Alex dan melangkah dengan memakai heelsnya. Ayo pergi, Alex melemparkan dokumen di tangannya pada asisten Tama dan berjalan menuju lift. Asisten Tama mengikuti dan bertanya, Tuan Carson, kamu gak temani Nona Okano di rumah sakit? Gak, lagian ada Nona Krishnan dan temannya. Alex menjawab dengan acuh tak acuh, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan pada Suni kalau dia akan pergi. Suni melihat pesan itu, menggigit bibir bawahnya, hatinya merasa tidak nyaman tapi tetap menjawab, oke. Suni, kenapa? Erika melihat ekspresinya dan bertanya sambil menaruh bunga. Suni menaruh ponselnya dan tersenyum, gak apa-apa kok, terima kasih udah datang jenguk aku. Tentu. Kita kan sahabat, Erika melambaikan tangannya. Vale duduk di kursi samping ranjang rumah sakit, menyilangkan kakinya dengan anggun. Aku dengar kamu diculik. Apa yang terjadi? Meskipun masalah ini belum dipublikasikan, tapi keluarga Okano tidak bisa menyembunyikan fakta kalau Suni masuk rumah sakit dan semua orang tahu tentang alasannya. Mulut Erika terbuka lebar karena terkejut. Suni, kamu diculik? Siapa yang lakukan itu? Mata Suni berkaca-kaca, tapi dia memaksakan senyum. Orang yang menyukai Nona Winnie. Waktu itu aku gak sengaja melukainya dan orang itu mau balas dendam dengan cara culik aku. Apa? Keterlaluan. Beraninya orang itu culik kamu? Erika berkata dengan marah. Suni tersenyum pahit. Mungkin orang itu berpikir aku yang sengaja menyakiti Nona Winnie. Itu sebabnya. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Dada Erika naik turun dengan keras. Kurasa masalah ini ada hubungannya dengan Kejia. Mungkin dia suruh orang itu untuk melakukannya. Enggak, Alex bilang ini gak ada hubungannya dengan Nona Winnie. Suni melambaikan tangannya karena takut mereka akan salah paham. Vale memegang dagunya dan berkata,
Gimana dia bisa tahu kalau ini gak ada hubungannya dengan Kejia? Aku juga gak tahu. Suni menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih. Erika menyilangkan tangannya. Kalau gitu pasti Tuan Carson sudah ditipu olehnya. Suni, kita gak boleh lepaskan dia gitu aja. Tapi, Suni menggigit bibirnya dan terlihat bingung. Erika melihat ekspresinya dan merasa kesal. Cukup. Dia sangat berani sampai kamu diculik. Kita harus kasih dia pelajaran dan supaya tahu kalau kamu tidak mudah diganggu. Aku yang akan lakukan sesuatu, Vale berkata dengan dingin. Suni menatapnya. Nona Krishnan, apa yang akan kamu lakukan? Vale menjentikkan kuku merahnya. Aku dengar baru-baru ini grup Sky pinjam uang dari bank. Aku akan mulai dengan itu. Buat dia kesulitan dapat dana itu. Dan tanpa dana modal dari bank, perusahaan itu pasti akan sulit bertahan. Saat mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pimpinan bank-bank besar. Erika menatapnya dengan kagum. Melihat ini Suni tersenyum tipis. Di kantor grup Sky, Kang buru-buru masuk ke ruangan Kejia. Nona Wine, ada berita buruk. Sesuatu terjadi. Ada apa? Kejia mendongak dari balik tumpukan dokumen. Kang melaporkan, barusan aku terima telepon dari beberapa bank yang bilang kalau syarat peminjaman kita tidak terpenuhi dan menolak meminjamkan dana pada kita. Bahkan yang lainnya juga bilang ada kesalahan dalam proses pemeriksaan dan minta kita untuk kembalikan dana pinjaman. Apa? Ekspresi Kejia berubah, memegang erat pena di tangannya. Kenapa ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Tapi bank-bank ini menelepon pada saat yang sama dan kurasa pasti ada seseorang di belakang ini yang sengaja mau menghancurkan kita. Sekretaris Kang berkata sambil menatapnya. Tiba-tiba sebuah nama muncul di benak Kejia. Chris, maksudmu grup Marriott yang lakukan ini? Kejia menyipitkan matanya. Selain mereka, kurasa seharusnya gak ada orang lain. Jika Chris memang benar melakukan ini, pasti karena tanah itu, entah karena hal itu atau Suni, pasti ada hubungannya dengan kedua hal itu. Lalu Nona Wine, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sekretaris Kang. Bab 75. Keluarga Krishnan akan mendapat masalah. Kejia berpikir selama beberapa detik, kalau gini kamu harus pergi negosiasi dengan pimpinan bank-bank itu, kita lihat mereka bisa berubah pikiran atau gak. Oh, ya. Cari tahu ini perbuatan Chris atau bukan. Oke. Sekretaris Kang menjawab, memikirkan sesuatu dan bertanya. Apakah kita harus kasih tahu ini ke Tuan Caesar? Jangan. Kejia menggelengkan kepalanya. Hito lagi sibuk dengan perusahaannya dan aku gak mau merepotkannya. Baiklah. Tidak lama setelah Sekretaris Kang keluar, Ziva dari Departemen Keuangan juga datang. Nona Wine, apa yang terjadi? Barusan aku terima telepon penagihan utang dari beberapa bank. Minta kami untuk segera lunasi pinjaman. Bukannya kita baru saja ambil pinjaman itu? Kenapa sudah harus bayar lagi? Ziva bertanya sambil berjalan ke arah meja Kejia. Kejia memijat pangkal hidungnya. Kamu gak ngerti kalau ada orang yang sengaja lakukan ini pada kita. Siapa orangnya? Ziva memukul meja. Mata Kejia memancarkan aura dingin. Untuk sekarang aku curiga Chris yang lakukan ini. Tapi belum ada bukti. Gak perlu buru-buru cari bukti. Yang paling penting kita harus segera selesaikan masalah keuangan ini. Dana utama untuk operasi grup Sky adalah pinjaman dari bank. Dan kalau kita harus bayar pinjaman maka perusahaan ini akan segera bangkrut. Ziva berkata dengan kesal. Kejia mengerucutkan bibir merahnya. Mana mungkin dia tidak mengerti tentang betapa seriusnya masalah ini? Nona Wine, Sekretaris Kang berdiri di depan pintu dengan ekspresi menyesal dan menggelengkan kepala. Aku sudah negosiasi dengan pimpinan bank-bank, beberapa yang belum kasih pinjaman saja bilang tidak akan mau pinjamkan uang pada kita. Dan yang sudah pinjamkan uang minta kita untuk segera lunasi. Nona Wine, apa yang harus kita lakukan? Kejia mengepalkan tangannya dan bertanya, terus apa yang mereka katakan? Apakah Chris yang lakukan ini? Bukan,
Aku sudah tanya tapi mereka gak mau jawab dengan jelas, sepertinya takut akan sesuatu. Jawab Sekretaris Kang. Bank itu milik negara dan mana mungkin pimpinan seperti mereka takut karena pemilik perusahaan swasta. Ziva mengerutkan kening. Kejia menyipitkan matanya. Kecuali orang yang kasih perintah pada mereka bukan Chris, tapi seorang pejabat. Nona Wine, kapan kamu menyinggung pejabat? Ziva bertanya dengan serius. Kejia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku gak tahu. Baru-baru ini dia hanya pernah membuat kesepakatan dengan pemerintah karena tanah. Tapi selain itu dia tidak menyinggung pihak lain sama sekali. Sudah lupakan, kita pikirin itu nanti. Wakil Presdir Wine, lebih baik kita bergegas cari solusi untuk masalah dana pinjaman. Ziva mengingatkan, Kejia memejamkan matanya dengan lelah. Sekretaris Kang, kamu harus hubungi lagi pimpinan bank yang sudah kasih kita pinjaman. Katakan pada mereka aku undang mereka makan malam di Hotel Universal. Hanya ada beberapa bank yang tidak memberikan pinjaman. Tapi untuk yang sudah memberikan pinjaman, Kejia harus mencegah mereka meminta pelunasan pinjaman, karena kalau tidak grup Sky akan benar-benar hancur. Oke, Sekretaris Kang menangguk. Kejia menatap Ziva, coba kamu baca lagi kontrak pinjaman waktu itu dan ikut denganku. Baik, Ziva setuju. 1 jam kemudian mereka tiba di Hotel Universal. Ini adalah salah satu hotel bintang 5 di kota ini, milik perusahaan Carson. Makan malam paling standar di hotel ini saja bisa menghabiskan uang pendapatan keluarga menengah selama setahun. Apalagi Kejia juga memesan ruangan pribadi dan memesan sejumlah hidangan kelas atas untuk menjamu para pimpinan bank, yang bisa dikatakan tawaran dengan ketulusan. Para pimpinan menikmati perlakuan baik seperti ini tapi belum cukup untuk membuat mereka bicara. Tapi pada akhirnya mereka bilang kalau orang yang melakukan ini dari keluarga Krishnan. Nona Wine, setahuku cuma ada satu pejabat dengan nama keluarga Krishnan, itu adalah keluarga Krishnan dari San Bruno. Ziva sedikit menoleh ke samping dan berbisik di telinga Kejia. Kejia memegang gelas winnya dengan erat. Ekspresinya menjadi sangat dingin, ini ulah Vale Krishnan. Padahal dia tidak punya konflik dengan keluarga Krishnan. Kejia hanya sempat bertengkar kecil dengan Vale. Kurasa memang dia, tapi kenapa dia lakukan ini? Apakah karena permainan kartu waktu itu? Tebak Ziva. Kejia meminum winnya, tidak terlihat marah atau senang, mungkin. Kalau emang karena itu, dia sangat berlebihan, Ziva mencibir. Karena Vale berasal dari keluarga berkuasa di San Bruno, dia berani ikut campur urusan di kota Anaheim. Kenapa dia terlalu berani? Nona Wine, aku mau menelepon, baiklah. Kejia mengangguk setuju. Ziva bangkit, keluar dari ruangan, mencari tempat yang tenang dan menelepon. Persetan, sebuah suara kasar terdengar dari telepon. Ziva memutar matanya. Pria tua, aku dengar beberapa tahun terakhir keluarga Krishnan sangat terkenal dan keterlaluan. Kalian keluarga Ye mau menekannya tapi belum dapat alasan yang tepat, jadi menunda ambil tindakan. Benarkan? Kenapa kamu tanya ini? Pria itu terdengar tidak sabar. Sepertinya itu benar. Ziva mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya, menyalakan dan mengisapnya. Tentu saja aku bawakan kabar baik untukmu. Cucu perempuan tetua Krishnan, Vale Krishnan ada di kota Anaheim dan pakai kekuatan keluarganya untuk ikut campur urusan perbankan di kota ini dan menekan bosku. Kamu bisa pakai alasan ini untuk serang keluarga Krishnan, gimana menurutmu? Mata pria itu berbinar sejenak, ini benar kabar yang sangat baik. Bahkan waktu tetua Krishnan belum pensiun, dia saja tidak berani ikut campur urusan politik di kota lain. Tapi cucu perempuannya sangat berani untuk melakukan hal licik seperti itu. Tidak, bahkan dia terlalu bodoh sampai bisa kasih kita alasan yang tepat. Kata Ziva mengejek sambil menghembuskan asap rokok. Terakhir kali ketika bermain kartu, Vale sudah menyinggungnya dan Ziva menggunakan informasi keluarga Krishnan untuk sedikit menjebaknya. Tapi kali ini Vale sudah keterlaluan dan dia akan menghancurkan seluruh keluarga Krishnan.
Memikirkan hal ini, Ziva tidak bisa menahan tawanya. Pria itu mengerutkan kening. Kenapa tertawa? Gimana soal pencarian tuan muda? Senyum Ziva memudar dan berkata dengan keras. Waktu itu kamu bilang tuan muda tinggal di Alabama. Tapi setelah kesana aku gak bisa dapat petunjuk soal dia. Gimana aku bisa temukan dia? Pria itu terdiam sejenak. Gak apa-apa, ngapain berteriak sih? Pokoknya kamu cepat cari tuan muda karena pria tua itu gak bisa bertahan lebih lama. Baiklah, Ziva menjawab dengan enggan. Selesai menelepon, dia membuang rokok dan pergi ke ruangan. Tepat ketika dia hendak masuk ke ruangan, dia melihat para pimpinan bank keluar. Kejia mengikuti di belakang mereka sambil tersenyum. Tapi Ziva bisa melihat dengan jelas kalau senyuman itu sangat dipaksakan dan sebenarnya dia sedang sedih. Nona Wine, Ziva bertanya. Gimana? Kejia berbalik, kembali ke kursi dan duduk. Gak berhasil, mereka masih bersikeras. Tapi aku akan berusaha yang terbaik untuk dapatkan uang dalam waktu 3 hari. Mereka juga kasih kita waktu 3 hari untuk lunasi hutang. 3 hari? Ziva tersenyum. Itu cukup, apa maksudmu? Kejia menatapnya dengan curiga. Ziva tersenyum dan berkata, jangan khawatir Nona Wine, aku janji dalam waktu 3 hari, bank-bank itu gak akan minta pelunasan hutang lagi. Bahkan yang belum pinjamkan uang akan berubah pikiran dan mau pinjamkan uang pada kita. Karena saat itu keluarga Krishnan akan dapat masalah. Saat melihat ekspresi yakinnya, Kejia menyadari sesuatu, kamu melakukan sesuatu. Ziva hanya tersenyum dan tidak menjawab. Kejia mengerti kalau ternyata identitas Ziva bukan orang biasa. Sepertinya panggilan yang barusan dia lakukan adalah penyebabnya. Memikirkan ini Kejia berdiri dan membungkuk pada Ziva. Ziva terkejut dan bangkit berdiri. Apa yang kamu lakukan Nona Wine?